Bab 531 Penyergapan Berdaulat. Di puncak gunung, Zhao Feng melihat Yu Xingchen dan Yu Tianhao pergi dengan ekspresi serius. Sejak kembali dari warisan, kekuatannya telah meningkat pesat. Kultivasi, pemahaman, jiwa, dan garis keturunannya semuanya meningkat dalam kekuatan, dan pada tahun lalu, ia berhasil menumbuhkan sebagian dari petir penghancuran ungu. Dia percaya dia tidak terkalahkan di seluruh benua melawan siapapun di bawah Origin Core Realm, tetapi pertempuran ini menghentikan kesombongan dan terlalu percaya diri. Tidak peduli seberapa baik menurutmu, selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Siapa yang tahu berapa banyak jenius yang kuat di luar sana? Aku hanya junior di puncak benua bunga azure. Petik 2. Mata Zhao Feng menjadi jelas. Hanya dengan meningkatkan dan melangkah maju barulah dia bisa mengejar para legenda. Zhao Feng, bagaimana lukamu? Patriark Hong dan Tiemo bergegas. Mereka sudah bersyukur bahwa tidak ada yang terluka parah atau terbunuh dalam pertempuran barusan. Saya baik-baik saja. Zhao Feng tersenyum saat riak air menyebar dan menyembuhkan tubuhnya. Sebagian besar lukanya telah pulih sekarang. Patriark Hong dan Tiemo saling memandang dengan heran. Jika pertempuran berlanjut, keuntungan Zhao Feng akan menjadi lebih besar. Setidaknya, kemungkinan bertahan hidup akan lebih tinggi. Zhao Feng melanjutkan posisinya sebagai wakil patriark setelah pertempuran ini, tetapi pekerjaannya jauh lebih mudah daripada Tiemo. Selanjutnya, agama darah besi sudah menguasai negeri kanopi besar. Setidaknya di permukaan, tidak ada kekuatan yang berani menantang mereka. Ini berarti Zhao Feng dapat menghabiskan lebih banyak waktunya untuk mengolah dan menyempurnakan garis keturunan matanya. Saat ini, seiring dengan peningkatan kultivasinya, kekuatan garis keturunannya meningkat. Namun, karena pembatasan kultivasinya, teknik garis keturunan Zhao Feng tidak dapat berkembang lebih jauh. Aku sudah mempelajari setiap teknik rahasia dari 3 keluarga garis keturunan utama. Zhao Feng akhirnya menemukan apa yang menghentikannya. Berada di benua bunga azure, sulit baginya untuk mempelajari teknik garis keturunan mata baru. Tentu saja, fokus utamanya masih Wind Lightning Stone Tablet. Dia sudah memahami 1/10 dari petir berwarna ungu dan, meskipun jumlah itu tampak kecil, teknik penghancuran ungu, petir angin Zhao Feng sudah bisa membunuh alam inti asal setengah langkah normal dengan sangat mudah. Selain itu, dia juga tidak santai untuk memahami tombak kekaisaran es. Tombak kekaisaran es lebih lengkap dibandingkan dengan senjata kelas bumi lainnya, jadi Zhao Feng bisa memahaminya lebih jauh dari yang lain. Namun, dia tidak berani memanggilnya sepenuhnya. Secara teori, karena kekuatan jiwanya sebanding dengan Sovereigns, bukan tidak mungkin baginya untuk menggunakan Ice Imperial Spear, tapi senjata Earth Grade yang lengkap akan terlalu mengejutkan jika terungkap. Karena itu, Zhao Feng tidak berani menggunakannya. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Karena pembatasan benua bunga azure, kemampuan Zhao Feng dikonsolidasikan tetapi tidak membuat peningkatan besar. Tuan, dalam setengah tahun terakhir, sumber daya yang kami kumpulkan hampir habis. Suara pemimpin divisi kerangka terdengar melalui benih jantung hitam. Bagaimana kemajuannya? Zhao Feng menggabungkan kesadarannya ke dalam 10.000 mutiara hantu. Di dalam 10.000 hantu mutiara lembab, lumpur hitam, dan 5 mayat hantu True Lord Rank berdiri berjajar, aura mereka mulai dari tahap awal hingga tahap akhir True Lord Rank. 5 mayat hantu True Lord Rank ini berasal dari 100 Grey Forbidden Ground dan berbeda dari hantu mayat biasa. 2 mayat hantu perak gelap asli yang dimiliki Zhao Feng ada di sisi lain, dan aura mereka hampir mencapai peringkat dewa sejati tahap akhir. Namun, dengan racun mereka yang bisa membunuh mereka yang berada di bawah Origin Core Realm, mereka tidak dapat diukur dengan standar normal. Ini berarti Zhao Feng sudah mengendalikan 7 mayat hantu True Lord Rank. Jika orang lain mengetahui hal ini, siapa yang tahu betapa terkejutnya mereka? Seseorang harus tahu bahwa seluruh kanopi Great Country hanya memiliki 5 atau 6 peringkat Lord sejati. Alis Zhao Feng berkerut, seolah tidak puas. 2 mayat hantu perak gelap miliknya tidak dihitung dalam rencana 100 Corps. Tuan, ini bukan kecepatan saya. Sumber daya tidak cukup. Petik 2. Kata ketua divisi kerangka dengan getir. Zhao Feng tidak meragukannya. Meskipun dia memiliki sumber daya utama, bahan lain yang dibutuhkan masih langka di benua bunga azure. Bahkan dengan kekuatan agama darah besi, itu tidak cukup. Kita akan mendapatkan lagi nanti. Bagaimana pemulihan Anda? Petik 2. Zhao Feng mengubah topik pembicaraan.
Aura pemimpin divisi kerangka tidak jauh berbeda dari penguasa sejati. Aku telah memulihkan 60-70% dari kekuatan pertempuran puncakku dan aku bisa berdebat dengan penguasa normal, tapi aku tidak akan bertahan lama melawan yang lebih kuat seperti Yu Xingchen. Pemimpin divisi kerangka menjawab. Mendengar itu, Zhao Feng merasa puas. Meskipun pemimpin divisi kerangka hanya memulihkan 60-70% dari kekuatannya, itu sudah melebihi ahli setengah langkah dari alam inti asal normal. Jika dia tidak menggunakan senjata Earth Grade, Zhao Feng berpikir bahwa dia mungkin tidak akan menang melawan Skeletal Division Leader. Dalam sekejap mata, 3 bulan lagi berlalu. Pada titik ini, rencana ratusan mayat Zhao Feng telah mencapai 6% selesai, menambahkan yang lain. Sayangnya, sumber daya tidak cukup. Jika kita bisa membuat 10 atau lebih, kita bisa membentuk RI-100 Corps Curse, dan 50 dari mereka bahkan bisa membatasi kekuatan Sovereign. 100 bahkan bisa mengancam nyawa penguasa. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka berkata dengan menyesal. Api di matanya melompat-lompat dan penasaran apa rencana Zhao Feng untuk mendapatkan lebih banyak bahan. Setidaknya dalam keadaan saat ini, tidak mungkin bagi Zhao Feng untuk menyelesaikan rencana ratusan mayat di benua bunga biru. Zhao Feng merahasiakannya dan tidak berani membiarkannya keluar. Pada hari ini, Zhao Feng menuju pelelangan skala besar di negara besar yang meningkatnya ungu karena ada berita bahwa ada bahan yang perlu dijual Zhao Feng di sana. Di gurun, dengan lembah kompleks di depan, Zhao Feng berubah menjadi busur petir yang melesat melewati perbukitan. Peringkat dewa sejati normal dapat terus terbang selama beberapa ribu mil, tetapi karena jiwa Zhao Feng sebanding dengan milik penguasa, resonansinya dengan surga bumi Yuan Qi 10 kali lebih kuat dari peringkat dewa sejati normal. Pada levelnya, dia bisa terbang sejauh puluhan ribu mil dengan mudah. Pada saat tertentu, gunung besar setinggi 1000 yard yang menembus awan muncul di depan mata. Ini adalah Cloud Gazing Mountain, yang merupakan landmark penting untuk memasuki negeri besar ungu yang meningkat. Seseorang dapat melihat ribuan mil saat berdiri di atasnya. Petik 2. Sebuah peta muncul di benak Zhao Feng. Gunung setinggi itu ditunjukkan di peta. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba bergerak-gerak saat dia melihat ke arah puncak Cloud Gazing Mountain. Zhao Feng merasakan udara dingin yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tepat saat dia akan menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk memeriksanya. Cahaya ilahi 3 mata. Seberkas cahaya terang yang sepertinya bisa membakar segala sesuatu di jalurnya bersiul menuju Zhao Feng. Itu kamu, Tri Aisen? Mata kiri Zhao Feng memancarkan seberkas cahaya dingin yang dengan mudah menembus cahaya ilahi 3 mata. Seorang pemuda berambut emas muncul dari balik awan, itu adalah Tri Aisen. Zhao Feng jelas tidak menaruh sedikit orang suci bermata 3 di matanya, tetapi ekspresinya masih serius saat dia melihat ke awan. Kekuatan pembekuan sepertinya mengalir di udara, dan seolah-olah Zhao Feng telah memasuki Antartika. Zhao Feng berseru. Seorang wanita cantik yang mengenakan mahkota dan memegang tongkat es turun dari langit. Ratu Es Mistik tampaknya menjadi pusat dari surga bumi Yuan Qi, dan kedinginan yang dia bawa menyebar ke puluhan mil. Air dalam radius 10 mil mulai membeku, dan bahkan darah Zhao Feng memiliki tanda-tanda beku meskipun memiliki kemampuan untuk menyerap rasa dingin. Senger, kamu bisa melihat dari samping dan mengunci Zhao Feng dengan garis keturunan Secret Eye. Mata Mystic Ice Queen bersinar dengan niat membunuh saat dia memerintahkan Tri Aisen. Dia sudah memikirkan tentang sayap angin dan petir Zhao Feng. Mungkin dia punya cara lain untuk kabur juga. Mystic Ice Queen, kamu masih belum menyerah dan akan membantu Tri Aisen? Ekspresi Zhao Feng dingin. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi Sovereign secara langsung. Zhao Feng, jika Anda menyerahkan rahasia dan apapun yang Anda dapatkan dari warisan misterius, mungkin saya akan membiarkan Anda hidup. Ratu Es Mistik melambaikan tangannya dan memanggil hembusan angin sedingin es yang turun dari langit, menyelimuti Zhao Feng. Angin yang kuat cukup untuk merobek pangkat sejati-sejati normal menjadi beberapa bagian, dan itu membatasi Zhao Feng. Biarkan saya hidup, Mystic Ice Queen, Tri Aisen. Jika Anda berhenti sekarang, masih ada harapan untuk Anda. Petik 2. Zhao Feng mencibir dengan dingin. Ratu Es Mistik menunjuk ke depan, dan angin di sekitarnya mulai mendekati Zhao Feng. Zhao Feng, kamu yang membuat ini sendiri. The Tri Aisen mengedarkan garis keturunan Secret Eye-nya dan mengunci ke area tempat Zhao Feng berada. Dia tidak bertujuan untuk membunuh Zhao Feng, dia hanya bertanggung jawab untuk membatasi gerakannya.
Bab 532 membunuh penguasa. Di satu sisi adalah penguasa, dan di sisi lain adalah orang suci bermata tiga yang telah sepenuhnya mengunci Zhao Feng. Dalam situasi ini, bahkan jika Zhao Feng menggunakan sayap angin dan petirnya, dia tidak yakin apakah dia bisa menerobos dan melarikan diri atau tidak, tetapi Zhao Feng tampaknya tidak memiliki niat untuk menghindar. Lapisan kabut gelap mengelilingi Zhao Feng. Kerangka emas dan perak tiba-tiba muncul, dengan api menyala di matanya. Hati Ratu Es Mistik bergetar saat dia melihat ke mata merah menyala. Kekuatan energi mental yang terkikis menyapu area itu, dan bahkan seseorang yang sekuat Ratu Es Mistik merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, pemimpin divisi kerangka berspesialisasi dalam teknik energi mental dan, pada puncaknya, bahkan penguasa lain akan kalah dalam hal energi mental. Pada saat ini, Zhao Feng dan kepala divisi kerangka menghadapi angin sedingin es yang mendekat. ZZZ, teknik pewarisan Istana Es Mistik. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka tertawa saat cambuk tulang muncul di telapak tangannya. Garis api ungu dan merah menari-nari di langit saat muncul. Setiap es yang mendekat akan hancur berkeping-keping oleh cambuk pemimpin divisi kerangka. Tetapi serangan Ratu Es Mistik terus berlanjut karena terus menyerap surga bumi Yuan Qi di dekatnya. Itu tidak akan mudah dihancurkan. Penghancuran ungu, penghancuran petir angin. Zhao Feng tidak berani menahan Sovereign saat inti ungu samar muncul di tengah telapak tangannya dan mulai berputar. Cahaya ungu melepaskan aura destruktif yang menghancurkan es di dekatnya. Pada saat ini, kekuatan gabungan Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka berhasil memblokir serangan Sovereign. Pemimpin divisi kerangka telah memulihkan 60-70% dari kekuatannya, yang cukup untuk memblokir setengah dari serangan itu. Cambuk di tangannya terbang, melepaskan garis api. Bahkan jika beberapa serangan Mystic Ice Queen mengenai tubuh Skeletal Division Leader, tidak akan ada masalah untuknya, karena tubuhnya dapat menerima sebagian besar kerusakan dari serangan Sovereign normal tanpa masalah. Di sisi lain, Zhao Feng harus mengedarkan angin dan kilatnya sebanyak yang dia bisa hanya untuk menghalangi kekuatan yang mengikis. Namun, bahkan ketika tubuhnya menjadi dingin, garis keturunannya dapat menyerap sebagian dari rasa dingin tersebut dan menggunakannya untuk pulih. Zhao Feng tidak bisa menahan nafas. Masih ada perbedaan antara ketua divisi kerangka dan dia. Jadi, itu hanya Sovereign yang terluka. Ratu Es Mistik mencibir dengan dingin dan menekan tangannya. Sebuah gunung es yang besar langsung terbentuk dan hancur dari langit. Gunung es seakan membuat bumi bergetar. Itu seperti kekuatan alam, kekuatan yang tidak akan bisa dilawan manusia. Ekspresi Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka berubah secara dramatis. Setiap tindakan penguasa akan menjadi pusat surga bumi Yuan Qi dan bergabung dengan alam. Zhao Feng tidak bisa bernapas, dan dia merasa seolah-olah gunung es menghalangi setiap kemungkinan jalan keluar. Selanjutnya, Tri Aisein masih mengganggunya dari samping. Kekuatan menakutkan dan dinginnya gunung es mengguncang dua sosok di bawah. Pemimpin divisi kerangka nyaris tidak berhasil memblokir pukulan itu sementara Zhao Feng hampir meludahkan darah. Pada saat terakhir, mata spiritual Dewa Zhao Feng menjadi sedingin es. Sosok luar biasa mengenakan mahkota, memegang pedang hitam, dan duduk di singgasana es muncul. Pada saat yang sama, rasa dingin di dekat Zhao Feng perlahan diserap olehnya. Tetapi bahkan kemudian, Zhao Feng hanya bisa menghentikan erosi hawa dingin. Kekuatan gunung es sudah cukup untuk langsung menghancurkan alam inti asal setengah langkah, dan pada saat kritis ini, cahaya dewa bermata tiga, dunia yang dibekap gagak emas. Mata ketiga Tri Aisein bersinar. Suara mendesing. Seekor gagak yang menyala-nyala melesat di langit menuju Zhao Feng. Kebencian orang suci bermata tiga terhadap Zhao Feng sangat besar, jadi serangannya dikunci dengan kuat pada Zhao Feng. Wind Lightning Eye Flame. Zhao Feng harus menggunakan teknik ini untuk memblokir serangan orang suci bermata tiga. Tetapi itu berarti Zhao Feng telah mencapai batasnya, meskipun pemimpin divisi kerangka telah mengambil sebagian besar tekanan. Pada saat ini, kegembiraan melintas di mata kepala divisi kerangka. Jika Zhao Feng meninggal di sini, benih hati gelap tidak akan menjadi masalah lagi. Tentu saja, pemimpin divisi kerangka tidak berani bertindak lemah, karena kemampuan penginderaan mata spiritual Dewa Zhao Feng sangat tajam. Yang diharapkan hanyalah agar Ratu Es Mistik memberikan lebih banyak tekanan. Semakin tinggi bahayanya, semakin besar kemungkinan dia untuk melarikan diri dari kendali Zhao Feng. Ice Imperial Spear muncul.
Sosok tombak setengah transparan terwujud di telapak tangan Zhao Feng. Dingin yang tak terlukiskan membekukan area dan segala sesuatu di sekitarnya. Gunung es di atas mulai pecah. Dengan senjata kelas bumi dan kekuatan tempur penuhnya, Zhao Feng sedikit lebih kuat dari pemimpin divisi kerangka. Zhao Feng dan kepala divisi kerangka menyerang bersama untuk memblokir serangan Mystic Ice Queen. Pemimpin divisi skeletal, seberapa besar kesempatan kita untuk membunuh Ratu Es Mistik? Suara Zhao Feng terdengar melalui benih hati gelap. Bunuh Sovereign. Pemimpin divisi kerangka hampir terbalik dan wajahnya berkedut. Guru, kita bahkan mungkin tidak bisa menyelamatkan hidup kita sendiri. Adapun untuk membunuhnya, kemungkinannya hampir nol. Jika saya berada di puncak, kami akan memiliki peluang 10-20%. Petik 2. Mata pemimpin divisi kerangka itu penuh dengan amarah, tapi dia juga bingung. Bagaimana mungkin Zhao Feng belum mengetahui hal ini? Tentu saja, Zhao Feng tahu. Pemimpin divisi kerangka dan dia bersama-sama harus membayar mahal untuk menangkis Ratu Es Mistik. Dan bahkan jika mereka berhasil, pemimpin divisi kerangka akan menjadi lemah sekali lagi. HMPH, beraninya kamu tidak memperhatikan saat melawanku? Ratu Es Mistik mengangkat tangannya dan angin puyuh yang lebih kuat muncul. Hati pemimpin divisi kerangka menegang. Tekanan yang mereka hadapi kali ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Hehe, kamu memang layak menjadi seorang sovereign. Lebih baik begini. Petik 2. Tawa samar datang dari pemuda berambut biru di sebelah kepala divisi kerangka. Tertawa, dia sebenarnya masih bisa tertawa. Wajah pemimpin divisi kerangka menjadi hijau. Jika Zhao Feng meninggal, kemungkinan besar dia juga akan mati. Pemimpin divisi kerangka menyadari bahwa Zhao Feng tidak lagi menggunakan senjata kelas bumi. Sebuah ukiran batu giok muncul di tangannya. Ratu Es Mistik di udara merasakan jantungnya berdegup kencang dan dia menjadi agak gelisah. Perlindungan naga giok, buka. Ukiran giok Zhao Feng tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang, dan naga hijau muncul. Raungan dalam terdengar di langit, dan naga itu memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Pemimpin divisi kerangka dan Ratu Es Mistik merasakan tekanan yang tak terlukiskan pada jiwa mereka. Pada saat itu, surga bumi Yuan Qi dalam beberapa ratus mil tampaknya dibatasi oleh beberapa kekuatan, dan setiap makhluk dalam ribuan mil merasakan tekanan pada jiwa mereka. Zhao Feng menyalurkan perlindungan naga giok dan menunjuk ke arah Ratu Es Mistik. Naga hijau besar menyerang Mystic Ice Queen, menyebabkan Yuan Qi di dekatnya bergetar. Angin puyuh pecah begitu naga menyentuhnya. Keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama. Tidak, jangan. Serangan naga itu tidak cepat. Sebenarnya cukup jelas kemana tujuannya, tetapi Ratu Es Mistik tidak bisa menghindarinya. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, logika tidak lagi berlaku. Arg! Ratu Es Mistik berteriak saat pertahanannya yang kuat terkoyak seperti kertas. Bahkan seseorang sekuat penguasa dibunuh oleh naga ini. The Three Eye Saint tidak jauh dari tempat itu begitu ketakutan sehingga jiwanya mungkin akan bubar setiap saat, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Seorang penguasa yang berdiri di puncak benua ini telah dibunuh oleh ukiran naga giok di tangan Zhao Feng. Kekuatan perlindungan naga giok jelas lebih kuat dari perlindungan Void God milik Qian Yu. Zhao Feng menekan keterkejutan di hatinya. Pada saat yang sama, warna dari ukiran giok naga memudar setengah dan retakan muncul di atasnya. Perlindungan naga giok dapat dianggap sebagai jenis perlindungan dewa kekosongan, tetapi lebih unik dan mengandung garis keturunan naga sejati. Pemimpin divisi kerangka menyaksikan dengan mulut terbuka dan mulai berkeringat. Tidak pernah terpikir bahwa Zhao Feng menyembunyikan kartu ini untuk membunuh penguasa. Tepat pada saat ini, Zhao Feng menyingkirkan ukiran naga giok dan dengan santai menatap pemimpin divisi kerangka. Pemimpin divisi kerangka merasakan hawa dingin menjalar dari kakinya ke seluruh tubuhnya. Bab 533 kembali ke reruntuhan Sein Ungu 1. Zhao Feng memperingatkan saya bahwa, bahkan tanpa benih hati hitam, dia masih memiliki metode lain untuk membunuh saya. Pemimpin divisi kerangka merasa beruntung. Zhao Feng memiliki perlindungan naga giok ini dan tidak pernah menggunakannya sebelumnya. Niatnya dalam menggunakannya pada saat kritis bisa dilihat. Sebelum ini, pemimpin divisi kerangka berpikir untuk menggunakan pertarungan untuk melarikan diri. Sekarang setelah tahu bahwa Zhao Feng memiliki kartu tersembunyi yang menakutkan, pemimpin divisi kerangka tidak akan berani mengkhianatinya bahkan tanpa benih jantung kegelapan. Kekuatan perlindungan naga giok terlalu kuat.
itu bisa langsung membunuh penguasa, sedangkan perlindungan Void Guard yang normal hanya bisa melukai penguasa. Zhao Feng merasa puas dan pandangannya menjauh dari kepala divisi kerangka. Dia memiliki perlindungan naga giok yang siap ketika menghadapi Ratu Es Mistik, tetapi menggunakannya segera tidak akan menggunakannya secara maksimal. Zhao Feng menggunakannya pada saat-saat terakhir sehingga dia bisa mendapatkan pengalaman dari bertarung dengan penguasa. Lebih penting lagi, itu bisa mengejutkan pemimpin divisi kerangka. Seiring berjalannya waktu dan memulihkan lebih banyak kekuatannya, Zhao Feng ingin meninggalkan bayangannya di hati kepala divisi kerangka. Pada waktu bersamaan, The Three Eyes Saint berteriak dan segera terbang. "Tuan, serahkan padaku." Pemimpin divisi kerangka mengambil inisiatif untuk menunjukkan kesetiaannya. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Hanya bayangan yang tertinggal saat pemimpin divisi kerangka menghilang. Detik berikutnya, sosok emas dan perak melintas di awan saat mendekati 3 mata suci. Bagaimanapun, itu telah memulihkan 60-70% dari kekuatannya dan kekuatan bertarungnya melampaui alam inti asal setengah langkah normal. Tanpa menggunakan sayap angin dan petir, Zhao Feng mungkin tidak dapat mengalahkan pemimpin divisi kerangka. Cakar maut jiwa gelap. Pemimpin divisi kerangka menebas, dan cakar sebesar istana menjerit di udara. Tidak bagus, itu serangan terhadap jiwa. The Three Eyes Saint merasakan aura kematian menyelimuti dirinya. Serangan normal hanya menargetkan energi mental, tetapi serangan jiwa lebih dalam. Cahaya kehancuran ilahi dari 3 mata Saint berhasil membuat lubang di cakar, tetapi kekuatan yang tersisa melewati tubuhnya. The Three Eyes Saint melolong saat wajahnya menjadi putih, lalu ungu dan hijau. The Dark Soul Death Cloud telah melukai jiwanya dan mengambil banyak kekuatan hidupnya. Keduanya bahkan tidak mendekati level yang sama. The Three Eyes Saint bahkan tidak bertahan beberapa pukulan sebelum dibunuh oleh pemimpin divisi kerangka. Pemimpin divisi kerangka dengan patuh membantu Zhao Feng mengumpulkan rampasan perang, tetapi sayangnya, kekuatan perlindungan naga giok terlalu kuat dan telah menghancurkan item Mystic Ice Queen menjadi beberapa bagian. Zhao Feng mulai membalik-balik beberapa item di dalam cincin interspesial Three Eyes Saint. Pandangannya tertuju pada sebuah buku kecil yang compang camping, yang memiliki beberapa kata kuno di atasnya. Zhao Feng jauh lebih berpengetahuan dari sebelumnya, dan matanya berkedip mata. Pencurian, teknik. Buku kecil yang compang camping ini mencatat teori tentang keterampilan terlarang. Sayangnya, itu hanya teori dan tidak lengkap. Zhao Feng merasa sedikit menyesal. Teorinya sangat unik, tetapi belum pernah digunakan secara praktis sebelumnya. Selain itu bahkan belum lengkap. Saya pernah mendengar tentang teknik mencuri mata sebelumnya. Rupanya, itu mencuri garis keturunan mata seseorang dan mentransfernya ke orang lain, yang berarti bahwa satu orang dapat langsung memiliki garis keturunan mata. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka menjelaskan. Mendengar ini, Zhao Feng terkejut. Ada keterampilan seperti itu? Tentu saja, teknik mencuri mata telah hilang dan hanya beberapa teori yang tidak lengkap yang tersisa. Selain itu, meskipun ada teknik yang lengkap, ada terlalu banyak faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilannya, sehingga peluangnya untuk bekerja dengan baik masih rendah. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka menghela nafas. Teknik Eye Stealing, mungkinkah 2 dari keluarga Golden Sun ingin membunuhku karena... Petik 2. Zhao Feng mulai berpikir, keluarga Golden Sun mungkin tidak mengambil risiko jika mereka hanya iri dengan garis keturunan Zhao Feng, tetapi semuanya akan berbeda jika mereka dapat mencuri garis keturunan Zhao Feng, bahkan jika tingkat keberhasilannya sangat rendah. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan menyalin teknik pencurian mata, tetapi yang membuatnya kecewa adalah teknik itu terbatas pada teori dan tidak memiliki apapun tentang spesifiknya. Tentu saja, bahkan teori itu meningkatkan pengetahuan Zhao Feng. Zhao Feng membuat pemimpin divisi kerangka kembali ke 10.000 hantu mutiara, lalu melanjutkan perjalanannya ke negeri besar ungu yang meningkat. Negara besar yang meningkat ungu adalah salah satu dari 3 negara besar di benua utara, dan kekuatan mereka bahkan di atas negara besar kanopi. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng telah membeli beberapa bahan yang dia butuhkan dan kembali ke negeri kanopi besar, lalu mulai mengirim kekuatan agama darah besi untuk menemukan lebih banyak lagi. Selama ada cukup sumber daya, pemimpin divisi kerangka akan membuat lebih banyak mayat hantu. Sekarang setelah kultivasi pemimpin divisi kerangka telah pulih lebih dari setengah, efisiensinya jauh lebih tinggi.
Selanjutnya, dia akan membantu Zhao Feng memahami kutukan 100 makam sehingga mereka bisa membuat susunan kutukan ratusan mayat nanti. Zhao Feng menyerahkan tugas ini kepada kepala divisi kerangka dan menggunakan sebagian besar waktunya dalam pemahaman dan kultivasi. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Selama setengah tahun terakhir, Zhao Feng berusaha keras untuk berkultivasi, dan dia kadang-kadang pergi untuk memusnahkan kekuatan yang tersisa dari agama setan bulan merah. Namun, Zhao Feng menemukan bahwa kemajuannya dalam kultivasi menuju True Lord rank tahap akhir menjadi lebih lambat. Kecepatan lambat ini dibandingkan dengan kemajuan Zhao Feng dari sebelumnya. Dibandingkan dengan jenius normal, dia masih 10 kali lebih cepat. Bagaimanapun, jiwa dan pemahamannya lebih besar dari kultivasinya. Zhao Feng bahkan pergi mencari Patriark Hong secara khusus. Benua bunga Azure sangat kecil dan dibatasi oleh surga bumi Yuan Qi dan aspek lainnya. Batasannya secara teknis adalah alam inti asal, jadi ketika seseorang maju menuju alam inti asal, kemajuan mereka menjadi lebih lambat. Petik 2. Patriark Hong menjawab. Zhao Feng akhirnya tahu jawabannya, dan itu tidak jauh berbeda dari apa yang dia pikirkan. Tentu saja, dengan kecepatanmu saat ini, kamu harusnya bisa menembus True Lord rank tahap akhir dalam 2 atau 3 tahun. Itu sudah sangat cepat. Petik 2. Patriark Hong tersenyum dan berkata, apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kecepatan kultivasi saya? Zhao Feng menjawab, misalnya, Istana Tiga Sein Palace dikenal dengan kemurnian surga bumi Yuan Qi dan 10 kali lebih murni dari benua bunga Azure. Patriark Hong sekali lagi mengundang Zhao Feng untuk bergabung dengan Istana Tiga Orang Suci, tetapi yang terakhir masih menolaknya. Kecepatan kultivasi Zhao Feng mulai menurun, dan pada bulan berikutnya, kekuatan agama setan bulan merah mulai bermunculan di benua itu. Sangat mungkin bahwa benua bunga Azure akan pecah menjadi kekacauan sekali lagi. Agama darah besi mengadakan pertemuan besar di negara besar untuk merencanakan bagaimana memusnahkan kekuatan agama iblis di dekatnya. Patriark Hong, semakin banyak kekuatan agama iblis telah muncul. Sepertinya ada ahli yang bukan dari benua ini. Suasana dalam agama darah besi tegang. Meskipun aliansi suci dan pasukan 10 klan besar memiliki keuntungan, serangan balik berkelanjutan dari agama iblis membuat semua orang merasa tertekan. Menurut berita dari medan perang, eselon atas dari aliansi suci dan agama iblis bulan merah telah bertarung. Apakah hasilnya? Aliansi suci jelas menang, tapi agama iblis tampaknya hanya mencari-cari. Eselon atas dari agama darah besi dibahas. Zhao Feng duduk di posisi wakil patriark dan tidak melibatkan dirinya. Dia hanya bertanggung jawab untuk memusnahkan kekuatan di negara besar dan area cloud. Dia tidak terlalu peduli dengan area lain. Masih ada seorang pemimpin divisi dalam 10.000 hantu mutiara. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhao Feng tetap mengasingkan diri. Gelombang tiba-tiba berdesir. Token suci ungu, jantung Zhao Feng melonjak saat dia mengeluarkan token berwarna ungu dari cincin interspatialnya. Purple Saint token bersinar ungu, dan Zhao Feng memasukkan indera spiritualnya ke dalamnya. Zhao Feng, mungkin ada beberapa masalah di Purple Saint Ruins dan kami mungkin membutuhkan bantuanmu. Jika Anda bisa, silakan kembali ke Purple Saint Ruins dalam waktu 1 tahun, Yu Fei. Petik 2. Zhao Feng melihat sebuah pesan, dan isinya membuat hati Zhao Feng bergetar. Dia sudah merencanakan itu, jika dia tidak bisa menerobos dalam waktu setengah tahun atau meninggalkan tempat ini, dia akan kembali ke reruntuhan suci ungu. Pesan ini datang pada saat yang tepat. Saya tidak bisa mengungkapkan situasi reruntuhan suci ungu. Zhao Feng bersiap untuk pergi. Tuan, 8 dari 100 mayat telah dimurnikan. Sumber daya tidak cukup. Petik 2. Suara pemimpin divisi kerangka terdengar. Oke, fokus penguatan dan konsolidasi. Akan segera ada persediaan sumber daya yang besar. Petik 2. Zhao Feng menjawab dan mulai bersiap. Dia ingin merahasiakan Purple Saint Ruins, jadi dia tidak segera memberitahu Patriark Hong dan teman-temannya. Selanjutnya, Zhao Feng tidak ingin menyeret agama darah besi ke dalam kekacauan dengan 3 sekte bintang 2. Mengesampingkan agama darah besi, bahkan 10 klan besar bukanlah apa-apa di depan 3 sekte bintang 2. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng meninggalkan sepucuk surat di area pengasingannya, lalu pergi. Surat itu mengatakan bahwa dia memutuskan untuk pergi keluar dan berkeliling. Kerangka waktunya tidak pasti. Setengah hari kemudian, area Transverse Water di Canopy Grid Country.
Zhao Feng meninggalkan pesan melalui indera spiritualnya dan mengirimkannya ke Purple Saint Ruins. Aku akan kembali. Separuh waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa kemudian. Cahaya ungu mulai meluas, membentuk pintu yang bersinar. Ketika pintu muncul, ruang di dekatnya tampak bergetar samar. Zhao Feng melangkah ke pintu ungu dan menghilang. Detik berikutnya, dia tidak lagi berada di benua bunga azure lagi. Bab 534 Kembali ke reruntuhan Saint Ungu 2. Setelah melewati distorsi di luar angkasa, tubuh Zhao Feng muncul di rawa yang bau. Benar, ini tempatnya. Zhao Feng memiliki kesan mendalam tentang reruntuhan suci ungu. Bagaimanapun, dia tinggal di sini selama beberapa bulan. Surga bumi Yuan Qi di bagian normal dari reruntuhan itu 10 kali lebih baik daripada di negara besar Kanopi. Dengan tingkat energi mental Zhao Feng, dia bisa memanggil Yuan Qi yang tebal dan padat ke arahnya hanya dengan sebuah pikiran. Berkultivasi di sini jauh lebih baik daripada benua bunga azure. Namun, sebelum Zhao Feng bahkan bisa menstabilkan pijakannya, dia merasakan aura kuat datang dari bawah yang menyebabkan tanah bergetar. Suara mendesing, tentakel hitam melesat keluar dari rawa di bawah dan melepaskan aura pengikisan yang bisa langsung membunuh hewan normal. Sebuah busur petir melintas dan tentakel hitam meleset dari target mereka. Saat berikutnya, Zhao Feng berada puluhan meter di udara, dan dia melihat seekor binatang besar di bawah yang lebarnya setengah mil. Hati-hati, itu binatang air rawa hitam dan kekuatannya berada di alam inti asal setengah langkah. Suara ringan penuh urgensi terdengar di benak Zhao Feng. Binatang air rawa hitam? Zhao Feng tidak panik, dia juga tidak terkejut dengan suara di kepalanya. Riak air muncul di sekitar Zhao Feng yang melindunginya. Aura binatang air rawa hitam benar-benar membuat Zhao Feng merasa sedikit tertekan, dan asap hijau dan auranya yang mengikis sangat beracun. Saudara Zhao Feng, kamu harus meninggalkan wilayahnya secepat mungkin. Binatang air ini sangat besar dan bahkan dapat membunuh peringkat Lord sejati normal dengan racunnya saja. Kekuatan pertempuran dan kekuatan hidupnya dekat dengan pohon yang menjulang Yao. Petik 2. Suara Zhao Yufei terdengar. Ada banyak binatang kuat di reruntuhan suci ungu. Ketika Zhao Feng datang ke sini pertama kali, dia bertindak dengan sangat hati-hati dan menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk memindai sekeliling. Bahkan sekarang, ada keberadaan yang kuat di sini yang dapat mengancamnya. Makhluk terkuat di sini sebanding dengan penguasa. Kekuatan binatang air rawa hitam belum mencapai tingkat penguasa, tapi itu masih keberadaan puncak yang mendekati pohon menjulang Yao. Suara mendesing, wus. Binatang air mengayunkan tentakelnya dan menembakkan bola cahaya hijau dan hitam yang bisa meledak di udara. Setiap bola cahaya hijau dan hitam bisa menyapu radius 20 atau 30 yard, dan apapun yang mereka sentuh mati. Binatang air rawa hitam bisa menembak beberapa ratus sekaligus dan itu sangat kuat. Bajingan ini tidak terlalu ramah. Zhao Feng melompat ketakutan saat kilat menutupi dirinya dan dia melarikan diri. Tetapi bahkan kemudian, lusinan bola cahaya hijau dan hitam mengalir di udara mengejarnya. Riak air di sekitar Zhao Feng memblokir kerusakan. Zhao Feng akhirnya keluar dari area berbahaya, tetapi dia tidak segera pergi. Zhao Feng, saya sarankan Anda pergi secepat mungkin. Binatang air rawa hitam dapat meninggalkan tanah jika dia mau, dan ada juga beberapa gerombolan binatang di dekatnya, dan bahkan binatang penguasa yang sedang tidur. Petik 2. Sosok Purple Saint Partial Spirit muncul di benak Zhao Feng. Dia sudah memberikan peta reruntuhan suci ungu kepada Zhao Feng, jadi selama dia berhati-hati, Zhao Feng akan aman. Tuan, binatang air rawa hitam ini adalah bahan yang bagus untuk membuat mayat hantu, dan racunnya juga sangat berguna untuk mereka. Suara pemimpin divisi kerangka terdengar dari 10.000 hantu mutiara. Seperti dugaanku, Zhao Feng dapat melihat bahwa seluruh tubuh binatang air rawa hitam adalah harta karun dan dapat menyediakan sejumlah besar sumber daya untuk rencana ratusan mayat. Serangan petir angin. Zhao Feng mengayunkan tangannya ke udara, menciptakan bilah angin dan kilat besar yang berkilau dengan warna ungu samar. Suara mendesing. Bilah angin dan petir memancarkan aura destruktif dan, bahkan sebelum serangan itu tiba, binatang air rawa hitam sudah merasa tidak nyaman dan secara naluriah mulai menenggelamkan diri ke dalam rawa. Untuk meningkatkan kekuatan serangan petir angin, Zhao Feng meletakkan petir penghancuran ungu di tepi bilah sehingga akan jauh lebih tajam. Bilah angin dan petir langsung memotong binatang air rawa hitam sebelum bisa bereaksi.
Binatang air rawa hitam meraung dalam kemarahan dan kesakitan. Tebasan Zhao Feng barusan sangat menakutkan dan akurat. Jika itu adalah puncak True Lord rank normal atau setengah langkah Origin Core Realm sebagai gantinya, mereka akan terbunuh, tetapi kekuatan hidup Black Swamp Water Beast luar biasa dan itu berjuang mati-matian. Tuan, yang terbaik adalah menjaga jenazah tetap utuh. Dengan begitu, kami dapat menggunakannya secara maksimal. Petik 2. Kata pemimpin divisi kerangka penuh harap. Tidak diragukan lagi bahwa Zhao Feng memiliki kekuatan untuk membunuh binatang itu. Pastikan jenazahnya lengkap. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dengan lemah. Mendengar ini, roh parsial suci ungu dan Zhao Yufei sedikit terkejut. Hanya dalam 2,5 tahun, berapa banyak peningkatan yang telah dilakukan Zhao Feng? Sepertinya dia bahkan tidak menaruh binatang air rawa hitam di matanya. Mata jiwa es. Mata kiri Zhao Feng memancarkan cahaya cemerlang yang melewati tubuh binatang air rawa hitam. Tubuh Black Swamp Water Beast membeku dan tidak banyak berjuang. Beberapa saat kemudian, seluruh rawa dibekukan, dan jiwa binatang air rawa hitam telah jatuh ke dalam tidur abadi. Kekuatan hidupnya sangat rendah sehingga bahkan tidak bisa dideteksi. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan mati. Saat itu, Li Hong dihabisi oleh mata surga Zhao Feng dengan cara yang sama. Enak dan segar. Zhao Feng tersenyum dan memanggil kepala divisi kerangka untuk membantu merawat tubuh. Pemimpin divisi kerangka memiliki ekspresi aneh dan wajahnya berkedut. Di antara mereka yang berada di bawah alam inti asal, mungkin hanya Zhao Feng yang memiliki kemampuan untuk membekukan binatang di alam inti-inti setengah langkah. Zhao Yufei dan Purple Saint Partial Saint sama-sama terkejut. Potensi dan pertumbuhan Zhao Feng ini sangat mengejutkan. The Purple Saint Partial Spirit menghela nafas. Bahkan bersamanya di sisi Zhao Yufei, yang terakhir baru mencapai peringkat dewa sejati tahap akhir, tidak lebih kuat dari Zhao Feng. Seseorang harus tahu bahwa garis keturunan Zhao Yufei sangat dekat dengan alam dan kecepatan kultivasinya adalah salah satu yang terbaik bahkan di dunia luar. Selain itu, lingkungan tempat dia berada jauh lebih baik daripada benua bunga Azure. Hampir setengah hari kemudian, Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka akhirnya selesai membedah binatang air rawa hitam. Dalam periode waktu ini, binatang buas lain mendekati daerah itu, tetapi mereka dengan mudah dirawat oleh Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka. Tidak buruk, Zhao Feng juga membawa seorang budak di Origin Core Realm. The Purple Saint Partial Spirit berkata dengan gembira. Pada levelnya dan dengan hubungan istimewanya dengan reruntuhan suci ungu, tidak sulit baginya untuk melihat hubungan antara Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka. Saudara Zhao Feng benar-benar memperbudak penguasa? Mulut Zhao Yufei terbuka lebar dan matanya melotot. Mereka ingin Zhao Feng kembali hanya untuk membantunya. Bagaimanapun, Zhao Yufei harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memperbaiki kunci kristal yang berada di tengah reruntuhan. 1 jam kemudian, Zhao Feng memasuki ngarai misterius sejak saat itu dan membunuh setiap binatang di jalannya. Dia bahkan bisa melewati gerombolan binatang buas, dan angin aneh di sekitar ngarai misterius tidak banyak mempengaruhinya lagi. Di kedalaman ngarai, Zhao Feng sekali lagi melihat pohon Yao yang menjulang. Cedera Towering Tree Yao sebagian besar telah sembuh, dan cabang-cabang baru tumbuh dari lukanya. Manusia, kamu kembali. Pohon menjulang Yao senang saat Zhao Feng mendarat di cabangnya. Pada saat ini, Zhao Feng bahkan tidak takut melawan Towering Tree Yao secara langsung. Beberapa saat kemudian, kabut mimpi turun dari langit. Itu jelas dari Purple Saint Treasure Palace. The Purple Saint Treasure Palace adalah eksistensi yang sangat unik. Biasanya dia tinggal di inti reruntuhan dan tidak bisa bertahan lama di luar. Selanjutnya, setiap kali turun, itu akan menggunakan kekuatan Purple Saint Partial Spirit. Zhao Feng memasuki istana berharga Santo Ungu. Di dalam sebuah kamar di lantai 3, Zhao Feng sekali lagi melihat Zhao Yufei dan Dewa Jiwa Suci Ungu. Zhao Yufei duduk tak bergerak, dan kunci kristal melayang di depannya. Ada Flame of True Spirit yang menghubungkannya dan kuncinya saat dia menyempurnakannya. The Purple Saint Partial Spirit melayang di udara, dan mereka berdua tersenyum saat mereka melihat Zhao Feng. Saudara Zhao Feng, mata Zhao Yufei penuh dengan kegembiraan, dan tampak berkabut saat dia melompat ke pelukan Zhao Feng. Zhao Feng sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki pelukan yang begitu dekat dengan wanita selain Liu Qinxin, tetapi Yufei seperti tetangga sebelah dan dia tidak membencinya. Bahkan, ada perasaan yang tak terlukiskan.
2 tahun 9 bulan. Aku sudah lama tidak melihat saudara Zhao. Petik 2. Senyum Purple Saint Partial Spirit membuat wajah Zhao Yufei menjadi merah. 2 tahun 9 bulan? Zhao Feng tidak berpikir waktu telah berlalu begitu cepat. Dia sekarang sudah berumur 20 tahun. Bab 535 Kepala Pelayan. Di lantai 3 dari Purple Saint Treasure Palace, setelah reuni, mereka akhirnya pergi ke topik utama. Senior Purple Saint, apa yang bisa saya lakukan di sini? Zhao Feng sangat hormat. Lagi pula, ketika Purple Saint Partial Spirit masih hidup, dia adalah makhluk yang telah melampaui alam dewa kekosongan. Selain itu, dia telah memberi Zhao Feng banyak bantuan dengan item seperti perlindungan naga giok, tombak kekaisaran es, 10.000 hantu mutiara, Zhao Feng, reruntuhan Saint Ungu belum menghadapi bahaya yang sebenarnya, tetapi 3 sekte bintang 2 di luar memiliki ahli alam dewa kekosongan seperti yang Anda tahu, dan mereka telah mengundang Master Arai yang terus menyia-nyiakan kekuatan reruntuhan. Petik 2. Kata roh parsial suci ungu. Situasi di dalam reruntuhan Saint Ungu sangat kompleks. Pertama, reruntuhan suci ungu memiliki panjang 8.000 mil, yang sangat besar untuk dimensi yang terpisah. Lingkungan di sini 10 kali lebih baik daripada benua bunga Azure dan ada banyak sumber daya di sini. Zhao Feng sudah mengetahui ini. Ada ribuan binatang buas yang telah mencapai alam roh sejati, dan bahkan ada sejumlah kecil binatang penguasa yang sedang tidur. Di antara hewan-hewan ini, ada spesies langka atau punah yang bernilai tinggi di luar. Keberuntungan Yufei dengan mewarisi tempat ini tidak terpikirkan oleh para jenius naga sejati lainnya. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Orang paling beruntung di antara semua jenius bukanlah seseorang dari 5 keajaiban luar biasa, tetapi Zhao Yufei. Reruntuhan suci ungu yang kamu lihat sekarang adalah 10.000 tahun setelah mulai melemah dan menyusut. 10.000 tahun yang lalu, kekuatannya jauh lebih besar dari sekarang. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit menghela nafas. Hati Zhao Feng bergetar. The Purple Saint Ruins dalam kondisi lemah sekarang? Seberapa kuatkah saat itu berada di puncaknya? Bolehkah saya bertanya kepada senior, ancaman apa yang ada, dan apa yang dapat saya lakukan untuk membantu? Petik 2. Zhao Feng bertanya. Karena kekuatanku semakin berkurang dari waktu ke waktu, aku bahkan tidak memiliki 5% kekuatanku lagi, dan aku masih perlu membantu Yufei memperbaiki warisan. Saya tidak memiliki banyak kendali atas ruang ini lagi. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit berkata sambil mendesah panjang dan melanjutkan, jika aku berada di puncakku, aku bisa menciptakan tsunami dan badai hanya dengan satu pikiran. The Purple Saint Partial Spirit memiliki kendali mutlak atas warisan ketika dia berada di puncaknya. Senior, seberapa besar kendali yang masih Anda miliki atas reruntuhan? Mata Zhao Feng berkedip saat dia menanyakan pertanyaan kunci. Saya hanya bisa merasakan reruntuhan sekarang, dan bahkan kemudian, mungkin ada batasan di beberapa area yang cacat. The Purple Saint Partial Spirit tersenyum pahit. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dia agak tahu tentang ini terakhir kali dia datang. Ini berarti bahwa Purple Saint Partial Spirit tidak lagi memiliki kendali yang nyata. Satu-satunya kemampuannya adalah melihat reruntuhan. Sebagian besar hewan di sini tidak mau mendengarkanku lagi. Saat itu, saya bisa memutuskan hidup atau mati mereka hanya dengan satu pikiran. Bahkan jika itu adalah ahli Realm Void God yang masuk, mereka tidak akan bisa melawan. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit tampak tidak berdaya, dan Zhao Feng tertegun. Dia akhirnya menemukan alasan mengapa Purple Saint Partial Spirit sedang mencari pewaris. The Purple Saint Partial Spirit berbicara, hilangnya kekuatan dari reruntuhan mulai membuat segalanya tidak stabil. Ada lebih banyak kekurangan setiap hari. Yufei dan saya memiliki hal lain yang harus dilakukan, jadi kami membutuhkan bantuan Anda. Petik 2. Zhao Feng akhirnya tahu tugasnya. Sederhananya, dia adalah kepala pelayan yang ditugasi oleh Purple Saint Partial Spirit untuk bertanggung jawab atas situasi di dalam reruntuhan. Cacat dan lubang di dimensi tersebut akan menyebabkannya menjadi tidak stabil, dan mereka bahkan bisa menjadi titik puncak bagi ketiga sekte. Tentu saja, sebagai hadiahmu, sebagian besar sumber daya di reruntuhan dapat digunakan olehmu. The Purple Saint Partial Spirit tersenyum tipis. Zhao Feng setuju. Dia hanya perlu menjadi kepala pelayan, dan dia akan menerima sejumlah besar sumber daya berharga sebagai gantinya. Lagi pula, dia dan Yufei adalah teman masa kecil.
Tentu saja, itu juga salah satu alasan mengapa roh parsial suci ungu memilih untuk percaya pada Zhao Feng. Tuhanku, apakah Pai telah jatuh dari langit? Petik 2. Mata pemimpin divisi kerangka melotot keluar dari dalam mutiara 10.000 hantu. Tidak heran Zhao Feng tidak terlalu khawatir tentang bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan 100 mayat. 1 jam kemudian, Zhao Feng memahami situasi di dalam reruntuhan. Untuk meminimalkan penggunaan energi, Purple Saint Partial Spirit telah menggabungkan Purple Saint Treasure Palace sekali lagi ke kedalaman pusat. Sosok Zhao Feng muncul di sebelah Tower Ring Triao, dan istana menghilang. Kue yang jatuh dari langit? Bagaimana bisa ada sesuatu yang tidak membutuhkan imbalan? Petik 2. Zhao Feng tidak bisa tenang. Meskipun tampaknya roh parsial suci ungu yang memilihnya mirip dengan kue yang jatuh dari langit, bahaya yang terlibat tidak terlalu kecil. Setelah ahli dari 3 sekte bintang 2 menyerang, Zhao Feng akan berada di garis depan. Menurut roh parsial suci ungu, ada hampir 100 kekurangan dan lubang di reruntuhan, tapi hanya 2 atau 3 saja yang penting. Peta kekurangan dan titik lemah muncul di benak Zhao Feng. Sebagian besar tempat ini mungkin akan menjadi masalah di masa mendatang. Ada hampir 100. Zhao Feng merasa kepalanya membengkak. Banyak dari kekurangan dan lubang ini berkaitan dengan hukum ruang dan susunan yang rumit. Untungnya, roh parsial suci ungu memiliki metode untuk memperbaikinya, jadi Zhao Feng tidak perlu terlalu mengkhawatirkan aspek itu. Tugas utamanya adalah menangani 3 lubang yang lebih besar, yang kemungkinan besar akan menjadi titik serang ketiga sekte, dan salah satunya berada di ngarai misterius. Secara kebetulan, pohon Yao yang menjulang berada di tengah ngarai misterius. Manusia, apakah kita akan bekerja sama lagi secepat ini? The Tower Ring Triao tertawa. Zhao Feng tersenyum dan mulai memperbaiki kekurangannya. Cacat berarti Yuan Qi tidak mengalir dengan lancar, dan bahkan bisa berhenti mengalir sama sekali. Jika tidak segera diperbaiki, kekurangan dan lubang ini akan menjadi semakin besar, dan mungkin memengaruhi seluruh dimensi. Sederhananya, itu seperti tubuh manusia di mana luka tersembunyi masih perlu dirawat. Metode Purple Saint Partial Spirit adalah menggunakan batu kristal primal untuk memasok surga bumi Yuan Qi. Ini berarti membuat arai Yuan Qi Gathering atau sesuatu yang serupa untuk meningkatkan kelancaran dan aliran Yuan Qi. Di beberapa tempat, Zhao Feng bahkan perlu secara pribadi memanggil surga bumi Yuan Qi agar bisa mengalir. Zhao Feng sangat lelah setelah hari pertama. Saat memperbaiki atau membuat arai, dia juga perlu menambang primal crystal stone atau bahan spesifik lainnya. Selanjutnya, ini hanyalah langkah paling sederhana. Kalian semua, keluarlah. Zhao Feng melambaikan tangannya dan memanggil kepala divisi kerangka, 2 mayat hantu perak gelap, dan 7 mayat hantu terkutuk. Pemimpin divisi kerangka bingung. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan membantu saya memperbaiki kekurangan dalam dimensi dan sumber daya tambang yang diperlukan untuk membuat arai. Zhao Feng memerintahkan. Dia memutuskan untuk menggunakan mayat hantu yang kuat ini sebagai pekerja, tetapi mereka hanya bisa menyelesaikan tugas-tugas sederhana. Zhao Feng, kamu ingin pemimpin divisi Scarlet Moon menjadi buruh? Apakah Anda tidak membutuhkan saya untuk membantu menyelesaikan rencana 100 Corps Anda? Petik 2. Pemimpin divisi kerangka mengerang. Fokus utamamu masih membuat mayat terkutuk, tapi ada beberapa hal di sini yang perlu kamu jaga. Zhao Feng berkata, pemimpin divisi kerangka sangat berpengetahuan dan tahu tentang arai. Dengan kekuatan origin core realmnya, kemampuan manajemennya tidak akan lebih lemah dari Zhao Feng. Kamu tidak akan malas kali ini. Zhao Feng meraih kucing abu-abu perak yang sedang tidur. Kucing kecil pencuri itu melambaikan cakarnya untuk melambangkan ketidaksetujuannya. Sangat tidak mau menjadi buruh. Salah, kamu hanya supervisor. Zhao Feng meraih kucing kecil pencuri itu dan terbang mengelilingi reruntuhan suci ungu. Setengah hari kemudian, Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu kembali dengan debu beterbangan di sekitar mereka. Pemimpin divisi kerangka melihat ke atas dan melompat ketakutan. Ada tentara binatang di belakang Zhao Feng. Lusinan dari mereka, semuanya di alam roh sejati. Binatang buas ini terdiri dari kera dan gajah. Yang terkecil seukuran manusia, sedangkan yang lebih besar seukuran gunung kecil. Semua binatang ini dikendalikan oleh Zhao Feng. Lebih dari selusin hewan tipe kera mulai menambang, dan gajah bertanggung jawab untuk menciptakan jalan setapak. Binatang terkuat adalah gajah raksasa emas sepanjang 40 atau 50 yard, dan budidayanya telah mencapai puncak True Lord Rank.
Bahkan pembudidaya alam inti asal setengah langkah normal tidak akan dapat menembus pertahanannya. Gajah raksasa emas menabrak tembok di bawah perintah Zhao Feng. Kamu penjinak binatang. Pemimpin divisi kerangka linglung. Hanya penjinak binatang yang bisa memiliki metode seperti itu untuk mengendalikan begitu banyak binatang sekaligus. Zhao Feng ini cukup pintar. Dia benar-benar mengendalikan semua binatang itu untuk menjadi buruh. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit tidak bisa membantu tetapi terkejut.